Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqabi. Keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan Allah Ta'ala sangat keras siksanya. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-11 ini setidaknya kita menemui beberapa jumlah, apakah itu jumlah ismiyah atau juga ada jumlah fi'liyah. Di sini terbagi, kita lihat ada beberapa warna yang membedakan bahwa ini pembagian jumlah atau kalimat yang sempurna yang untuk memudahkan kita dalam pembahasan di ayat ke-11 di surat Ali Imran ini. Ya, yang pertama adalah kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Tentu ini adalah jumlah ismiyah di mana diawali dengan isim, dan berikutnya adalah kadzabu bi ayatina. Ini merupakan jumlah fi'liyah, yakni diawali dengan fi'il yang sejatinya ini adalah merupakan hal atau keadaan dari jumlah sebelumnya. Dalam hal ini adalah untuk menggambarkan tentang keadaan dari ali Fir'auna, ya, kaum dari Fir'aun. Sedangkan yang ketiga di sini fa'akhadhahumullahu bidzunubihim, tentu ini merupakan jumlah ma'tufah diawali dengan fa sebagai huruf athof, tetapi di sini kita paham bahwa ini adalah jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan fiil atau kata kerja. Sedangkan yang terakhir wallahu syadidul iqabi, tentu kita paham ini adalah jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang sebelumnya. Di sini diawali dengan kada'bi. Ya, tentu kita paham ini adalah merupakan susunan jar majrur. Terdiri dari kaf, ya, diartikan seperti atau sebagaimana. Ya, kemudian ada da'bi merupakan isim yang majrur karena didahului oleh ka, dan da'bi artinya keadaan. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia merupakan isim yang majrur didahului oleh huruf jar, dalam hal ini adalah ka. Dan tentu saja ketika kita berbicara tentang susunan jar majrur, ya, di mana di sini tentu dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna, dalam hal ini dengan khobar dari mubtada yang dihilangkan, ya. Jadi mubtadanya dihilangkan, khobarnya juga dihilangkan, diganti dengan kada'bi ini, ya, muta'alik dengan khobar yang dihilangkan, yang dimana mubtadanya juga tidak dimunculkan di sana, yang takdirnya adalah da'buhum kada'bi, ya, keadaan mereka. Ya, ini di sini yang dihilangkan mubtadanya kita terjemahkan keadaan mereka. Da'buhum kada'bi adalah seperti keadaan, ya, begitu
kita memahami konstruksi awal kalimat ini ya. Jadi memang dalam beberapa ayat Allah Ta'ala menyembunyikan beberapa komponen yang kemudian para ulama menegaskan dan menjelaskan bahwa untuk yang di surat Ali Imran ayat 11 ini ada mubtada yang tidak dimunculkan atau mubtada yang dihilangkan. Dalam hal ini takdirnya adalah da'buhum, keadaan mereka. Kemudian khobarnya juga tidak ada, yang muncul adalah susunan jar majrur kada'bi, yang dalam hal ini muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan khobar yang dihilangkan tersebut. Jadi da'buhum kada'bi, keadaan mereka adalah seperti keadaan ya. Seperti keadaan siapa? Dalam hal ini adalah ali Fir'auna, kerabat atau dalam hal ini diterjemahkan kaumnya Fir'aun ya, ali keluarga, kerabat atau kaum Fir'aun ya. Sehingga kenapa kemudian ali harokat akhirnya kasroh di sini? Sekali lagi karena dia sebagai mudhofun ilaih ya. Tadi kan keadaannya siapa? Keadaannya kaum ya, dalam hal ini sebagai mudhofun ilaih. Sedangkan Fir'auna ini juga berkedudukan sebagai mudhofun ilaih ya. Ali pada saat yang sama dia sebagai mudhofun ilaih, tetapi dia juga sebagai mudhof bagi Fir'auna ya, keluarga, kaum siapa? Kaumnya Fir'aun. Sehingga Fir'auna ini merupakan isim yang majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Tanda jarnya adalah fathah ya, niabatan anil kasroti ya. Kenapa kemudian dia harokat akhirnya adalah fathah sedangkan dia merupakan isim yang majrur? Karena ini termasuk isim yang ghairu munsharif ya, dia tidak mampu menerima tanwin ya. Jadi IGM ya, isim ghairu munsharif yang ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah fathah. Kenapa? Kita paham bahwa dia tentu merupakan nama yang bukan Arab ya, Fir'auna. Berikutnya kalau kita perhatikan maka dilanjutkan dengan walladzina ya. Di sini ada wawunya wawu athof, alladzina artinya yang ya, orang-orang yang. Jadi dan, wa itu artinya dan, alladzina ya ini artinya yang. Wawu ini wawu athof, alladzina isim mausul sebagai mubtada dalam hal ini, atau dia juga isim yang maktuf ya, boleh dikatakan seperti itu, maktuf terhadap ali Fir'auna ya. Lalu ketika ada alladzina sebagai isim mausul, tentu ada silah mausul. Ternyata silah mausulnya tidak ada di sana, dan yang ada adalah susunan jar majrur yang berbunyi min qablihim, dari sebelum mereka. Min itu merupakan huruf jar, menjadikan isim setelahnya menjadi majrur, sehingga qabli isim yang majrur karena didahului oleh min, sedangkan qabli merupakan mudhof, dan alha dengan mim yang menunjukkan jama ini sebagai mudhofun ilaih. Min qablihim, dari sebelum mereka ini tentu muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan silah mausul yang tidak dimunculkan di sana, karena kita paham alladzina ini merupakan isim mausul yang membutuhkan silah mausul. Silah mausulnya tidak ada, yang muncul di sini min qablihim sebagai susunan jar majrur yang muta'alik memiliki keterkaitan makna
dengan silah mausul. Atau secara ringkas kalau kita ingin katakan bahwa karena kita sedang belajar tentang nahwu sorof dasar, inilah silah mausulnya. Berikutnya adalah kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Ya, di sini tentu kadzabu merupakan fi'il madhi, ya, dia kata kerja yang lampau, mabni atas dhammah di sana karena ada wawu jamak, ya. Di sini sebagai wawunya sebagai fa'il, sehingga diterjemahkan mereka telah mendustakan, ya. Kemudian bi ayatina merupakan susunan jar majrur, terdiri dari bi sebagai huruf jar, ayati merupakan isim yang majrur karena didahului dengan bi, harokat akhirnya adalah kasroh karena dia mulhaq jamak muannas salim, sehingga harokat akhirnya adalah bi ayati, ya, kasroh. Ini tentu saja muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan kadzabu, dengan fi'ilnya, ya. Karena di sini ayati merupakan juga sebagai mudhof, sehingga artinya nahnu ini sebagai mudhofun ilaih. Dan kalau kita perhatikan kadzabu bi ayatina ini merupakan jumlah kalimat ataupun dalam hal ini jumlah fi'liyah yang fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab, ya, sebagai hal atau keadaan dari siapa? Dari ali Fir'auna. Jadi keadaannya kaum Fir'aun itu mereka mendustakan ayat-ayat kami, dalam hal ini adalah ayat-ayat Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan maka kadzabu merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, mabni atas dhammah karena ada wawu jamak di situ sebagai fa'ilnya. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, ya. Kita ingat fi'il madhi kata kerja yang lampau, fi'il mudhari kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, masdar kata kerja yang dibendakan, kemudian fa'il pelakunya, maf'ul yang dikenai pekerjaan, kemudian fi'il amr kata kerja perintah, dan yang terakhir adalah fi'il nahyi kata kerja larangan yang sejatinya tersusun atas fi'il mudhari yang dimasuki oleh la nahiyah. Kalau kita perhatikan maka ini mengikuti wazan, mengikuti pola atau mengikuti rumus fa'ala, yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun, fa'il la tufa'il. Maka kadzaba yukadzibu takdziban, mukadzibun mukadzabun, kadzib la tukadzib, ya. Dan kemudian kenapa sampai pada kadzabu? Tentu kita bisa mentasrif secara lughawi, ya. Ini tentu berkaitan dengan fa'il atau pelakunya, ya. Kadang juga kalau posisinya sebagai fi'ilnya fi'il majhul tentu sebagai kadang dimaknai sebagai naibul fa'il, tetapi di sini tentu kita memaknainya sebagai fa'il dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu,
kadzaba, kadzaba, kadzabu, kadzabat, kadzabata, kadzabana, kadzabata, kadzabatuma, kadzabatum, kadzabati, kadzabatuma, kadzabatunna, kadzabatu, kadzabana. Maka di sini kadzabu merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau dengan fa'il atau pelakunya wawu jamak di sini menunjukkan adalah hum atau mereka, orang-orang yang banyak. Berikutnya adalah fa'akhadhahumullahu bidzunubihim. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Ya, di sini fa merupakan huruf athof yang kita terjemahkan kemudian atau lalu. Sedangkan akhadha tentu merupakan fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Sedangkan hum ini merupakan maf'ul bihnya. Lalu siapakah fa'il atau pelakunya? Adalah Allahu, ya. Tadi fa kemudian atau lalu, akhoda mengambil, dalam hal ini dimaknai menyiksa, hum mereka. Siapa yang menyiksa mereka? Allahu, ya. Kenapa kemudian di sini kita memaknai sebagai fa'il atau pelakunya? Karena terlihat cirinya adalah dia di sini dhamma yang menunjukkan bahwa Allahu lafzul jalalah ini sebagai fa'il atau pelakunya. Karena kita tahu fa'il masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa, tanda rofanya adalah dhammah di sana. Jadi jangan sampai kita salah ucap menjadi Allah karena yang disiksa, naudzubillah, kita salah menjadi Allah yang disiksa. Tetapi harus dhammah karena dia sebagai pelaku yang menyiksa mereka, ya. Kalau fathah bisa dimaknai sebagai maf'ul bih atau objeknya, tetapi kita mudah-mudahan betul dalam cara pengucapannya, harus betul dalam pengucapannya, adalah yang menyiksa itu adalah Allah, yang mengambil itu adalah Allah, ya. Meskipun posisinya dia di belakang maf'ul bih, dalam hal ini adalah objeknya adalah hum, ya. Jangan sampai kita naudzubillah min dzalik salah untuk mengucapkan. Jangan salah, yang betul fa'akhadhahumullahu, Allah menyiksa mereka, ya. Bidzunubihim, ini merupakan susunan jar majrur, terdiri dari bi yang merupakan huruf jar, dzunubi yang merupakan isim yang majrur karena didahului oleh bi, harokat akhirnya, ya, tanda jarnya adalah kasroh karena jamak taksir, ya. Ini dzunubi, dosa-dosa, ini merupakan jamak taksir yang ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah kasroh di sana. Dzunubi merupakan mudhof karena al-ha dengan mim yang menunjukkan jamak ini sebagai mudhofun ilaih, ya. Kita ingat, ya, ada frase tumpukan kata atau kita menyebutnya sebagai idhofah, ya. Dosa, dosa, dosanya siapa? Dosanya mereka, ya. Ini kan satu frase, satu tumpukan kata, satu idhofah, terdiri dari dzunubi mudhof, al-ha dengan mim yang menunjukkan jamak sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya, ya, akhadha, kita tadi menyampaikan fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Tentu dalam hal ini karena mutasharrif kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi kita ulangi lagi, dari fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, masdar, ya. Masdar di sini tentu sebagai kata kerja yang dibendakan, jeren, ya, dia kata
kata dasar kadang kita memaknai di bahasa Indonesia kita ya. Kemudian ada fa'il pelakunya, ada maf'ul yang dikenai aktivitas, kemudian ada fi'il amr kata kerja perintah, dan fi'il nahyi kata kerja larangan. Ya, di sini wazan atau rumus yang mengikutinya, ya rumus yang digunakannya adalah fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul ya. Di sini karena ini agak unik karena ada huruf ilat di sana, maka kita mauzunnya menjadi akhoda ya'khudu akhdan, akhidun ma'khudun khud la takhud ya. Dan kemudian kita juga bisa mentasrif secara lugawi yang dalam hal ini berkaitan dengan fa'il atau pelakunya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, akhoda akhoda akhodu, akhodat akhodata akhodna, akhodta akhodtuma akhodtum, akhodti akhodtuma akhodtunna, akhodtu akhodna. Maka di sini akhoda merupakan fi'il madhi, dalam hal ini fa'il pelakunya berkaitan dengan huwa, yang kita sudah tahu bahwa huwa itu secara zahir, secara jelas disebut di dalam ayat ini dengan Allahu ya. Allah telah menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Yang terakhir adalah wallahu syadidul iqabi, dan Allah sangat keras siksanya. Kita paham secara sekilas bahwa ini merupakan jumlah ismiyah, kalimat yang sempurna yang diawali dengan isim. Dan ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, maka sesungguhnya kita sedang membicarakan tentang dua komponen utama. Yang pertama kita sebut sebagai mubtada atau awalan, yang biasanya terdiri dari merupakan isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Sedangkan yang berikutnya adalah khobar ya. Ya, sekali lagi jumlah ismiyah kita ingat dua hal, ada mubtada, ada khobar. Khobar merupakan mutimul jumlah, dia menyempurnakan sebagai jumlah, menjadikan informasi, keterangan, berita atau apapun yang disampaikan menjadi lebih jelas. Wallahu syadidul iqabi, dan Allah sangat keras siksanya. Ya, di sini wallahu, wanya waw istinafiyah, menunjukkan ini sebuah awalan kalimat yang baru, yang secara ringkas bisa katakan dia tidak ada kaitannya secara i'rab dengan yang sebelumnya. Sedangkan Allahu merupakan lafdzul jalalah, isim yang ma'rifat, ma'rifat yang paling ma'rifat, jatuh di awal kalimat, maka inilah berkedudukan sebagai mubtada atau sebuah awalan, dan Allah lah. Berikutnya syadidul iqabi, sangat keras siksanya. Syadidu artinya amat sangat. Di sini kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Karena dia sebagai khobar ya, dia sebagai khobar penjelas dari mubtada, dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Sedangkan al-iqabi, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih, sangat keras siksanya ya, sangat keras. Apanya yang sangat keras? Sangat keras siksanya. Syadidu ini merupakan mudhof, dan al-iqabi merupakan mudhofun ilaih. Ini susunan idhofah, frase tumpukan kata, satu kata yang utuh yang terdiri dari dua komponen ini, yakni mudhof, syadidu mudhof,
al-iqabi mudhafun ilaih. Sangat keras siksanya. Dalam hal ini maka kita bisa sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat ke-11 ini, kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang sebelumnya. Kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadahumullahu bidhunubihim. Karena itu lalu Allah menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqabi. Dan Allah sangat keras siksanya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga kita dijauhkan dari keadaan orang-orang kaum Fir'aun yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita untuk terus belajar, mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini. Semoga Allah memberikan kebaikan buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.